Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai episode pertama dari animenya Licorice Recoil yang baru saja itu dirilis tadi malam itu kan di Beastation. Dan ya untuk episode pertamanya itu sendiri itu sangat boom banget gitu kan secara menyeluruh. Ini sangat luar biasa, duar-duar gitu di mana-mana. Dan ya secara singkat ini episode pertama itu dibuka dengan prolog mengenai kota Tokyo yang aman dan damai, di mana itu banyak banget anak-anak yang tidak memiliki orang tua itu diadopsi dan dididik menjadi pelayan negara oleh DA atau Direct Attack Organization yang nantinya itu bakalan disebut sebagai Licorice gitu. Nah, para Licorice ini itu nantinya berada di dalam naungan organisasinya si DA atau Direct Attack untuk menjadi pelayan negara untuk yang namanya itu mengamankan tugas-tugas yang tidak terlihat gitu kan, seperti menangani para penjahat, terus teroris juga, dan pelaku pengeboman, dan juga ada juga yang menangani mengenai pelayanan publik di umum gitu kan, yang mana ini mereka ini dididik buat ya jadi bersih-bersih lah gitu kan. Dan ya jadi ini anime itu bakalan berfokus kepada dua main karakter. Yang pertama itu ada si Chisato dan Takina Inoue. Yang mana si Takina ini tuh adalah seorang Licorice yang ya memiliki harga diri yang tinggi banget, dan dia itu sedikit barbar dan selalu saja mengambil keputusan untuk keselamatan misinya dulu baru orang lain, dan itu membuat dia itu diskors dan harus dikeluarkan dari DA untuk sementara gitu. Dan sedangkan untuk si Chisato dia adalah waifuku atau waifu admin untuk musim ini gitu. Nah, nantinya kita bakalan lebih banyak diperkenalkan mengenai Chisato dan masa lalunya yang mungkin bakalan menarik kalau kita kulik-kulik gitu kan. Walaupun ini adalah anime original, ya kita setidaknya itu bisa menerka-nerka apa dan bagaimana ini anime bakalan berjalan gitu. Yaps, mau dibilang bagaimanapun juga DA atau Direct Attack ini masih banyak bergantung kepada si Chisato seperti apa yang ada di episode satunya kemarin. Dan ya dalam beberapa misi DA masih menggunakan atau meminta tolong lah sama si Chisato untuk membereskannya. Bahkan saat si Chisato ini tuh sudah tidak berada lagi di dalam organisasi DA tersebut gitu. Dan aku juga masih belum tahu kenapa si Chisato ini tuh keluar dari DA. Walaupun ya sebenarnya udah dijelasin Chisato tuh keluar dari DA karena ya dia melakukan sesuatu yang mungkin besar banget, tapi kayaknya ada sesuatu lain yang mungkin menarik untuk dikulik mengenai si Chisato yang keluar dari DA dan bergabung sama Mika dan yang lainnya gitu. Dan ya, jadi bisa dibilang organisasi dari DA atau Direct Attack menaungi para Licorice yang elit lah gitu kan. Jadi para Licorice elit itu berada di DA, sedangkan yang di luar DA itu ya masih menjadi Licorice atau pelindung masyarakat seperti si Chisato dan yang lainnya kayak Mika juga kan. Dan ya mungkin kita bakal bahas kenapa mereka keluar dari organisasi DA dan membuat sebuah apa ya perkumpulan atau sebuah base banget di cafe coffee tersebut, dan mungkin bakalan ada hal menarik di sana karena si Alan juga nimbul kan di akhir episode pertamanya kemarin, dan Mika terkejut karena ada agent Alan di sana. Apakah Alan juga terlibat dengan kepergiannya si Chisato dan si Mika? Menarik untuk dibahas ke depannya. Dan ya, jadi ini bakalan menarik banget. Untuk episode keduanya bakalan kembali hadir di hari Sabtu depan ya, malam Minggu itu di Beastation. Kalian udah bisa lihat, dan ya itu bakalan hadir di tanggal 9 Juli 2022 mendatang. Dan ngomong-ngomong soal Chisato, ada penampilan di episode 1 kemarin gitu kan. Pada penampilannya di episode ke-1 kemarin atau episode perdana kemarin itu Chisato tuh sempat menggunakan teknik shooting yang mana itu dikenal dengan CAR gitu kan, CAR System Shooting, yang mana ini itu adalah teknik yang dipakai oleh profesional gitu kan, yang mana tujuannya itu adalah untuk bisa lebih banyak menembakkan peluru dengan meminimalkan recoil yang terjadi. Jadi ini adalah keputusan yang sangat jenius banget yang diambil oleh si Chisato gitu kan. Yap, bener banget, teknik ini tuh sangat cocok untuk dilakukan di dalam pertarungan jarak dekat. Dan ya memang yang membuat Chisato terlihat hebat di sini itu bukan mengenai teknik tersebut, tapi melainkan keputusan dari si Chisato yang memilih teknik tersebut di dalam pertarungan dalam tempo yang sangat singkat gitu kan. Benar-benar hebat banget sih Chisato ini. Nggak salah kalau dijuluki sebagai Licorice terkuat di DA gitu kan dulunya gitu.
Ya, jadi walaupun agak sableng dikit, si C1 ini tuh benar-benar jenius dan cerdas banget gitu kan. Bahkan dia tuh masih sempat santai-santainya dan memberikan sebuah instruksi kepada si Takina buat yang namanya tuh ngenyerang drone dulu, baru ngenyerang para penjahat yang ada di depan. Dan ya, dia juga bisa head to head langsung dan menggunakan peluru yang tidak bisa membunuh orang lain. Benar-benar kayak apa ya, mengingatkan tuh kayak pada Batosai gitu kan. Batosai itu kan apa ya, dia tuh menggunakan pedang setelah dia tuh sudah jadi pendekar hebat, pendekar samurai hebat. Si Batosai ini atau Kenshin Himura ini tuh kan menggunakan pedang bertepi terbalik agar tidak membunuh orang lain gitu kan. Dan kayaknya ini mirip-mirip lah backstory-nya dari si C1 dan menarik banget kalau kita coba bahas gitu. Dan ya mungkin itu saja dulu kesanku di episode pertama mengenai animenya Lycoris Recoil, yang awalnya tuh aku ragu banget ini anime gimana. Ternyata sangat-sangat masterpiece banget gitu kan. Dia belum bisa dibilang masterpiece sih, tapi ini benar-benar pecah banget di episode 1. Jadi ini belum ada embel-embelnya, ini anime bakalan jadi promosi game, belum ada embel-embel kayak gitu. Tapi ya kalau ini beneran original, harusnya ini bakalan pecah banget. Lagi pula di ending songnya juga kan tuh dikasih tahu bakalan ada jual BD-nya gitu kan di ending songnya. Dan ya mungkin ini benar-benar jadi anime original, tapi nggak tahu sih nanti bakal ada season 2 nya atau enggak gitu. Dan ya kedepannya aku bakal coba bahas lagi lebih banyak mengenai ini anime dan teori, dan baik itu hal-hal kecil, hal-hal detail, dan hal-hal unik yang ada di ceritanya. Karena ya kayaknya udah diputusin inilah yang bakal kita coba bahas satu musim ke depan. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Dan bagi kalian yang pengen nonton ini anime, udah bisa kalian tonton, udah tayang nih di Wistation. Kalian bisa ke Wistation dan nonton animenya Lycoris Recoil di sana gitu. Dan ya sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Ya nih.